Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Surveys ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fayulita dengan NIM 111230225. Saya Rizkita Tahta Dharmajaya dengan NIM 111230184. Saya Ivana Binti Sutrianisha dengan NIM 111230228. Perkenalkan, saya Naila Zahra Sabrina dengan NIM 111230218. Saya Naila Sari Mutarima dengan NIM 111230229. Surface investigation merupakan langkah awal untuk pelaksanaan rangkaian analisis hidrogeologi di lapangan, seperti observasi geologi, pengukuran geologi permukaan, dan pengambilan sampel tanah atau air. Surface investigation ini tuh penting sebelum kita merencanakan subsurface berkelanjutan. Selanjutnya, next. Tujuan surface investigation sendiri itu yang pertama untuk memahami geologi dan hidrologi permukaan, menentukan lokasi potensial akuifer dan sumur, menilai sumber kontaminan permukaan, dan sebagai dasar perencanaan subsurface investigation. Untuk konseptual model itu merupakan gambaran kualitatif dan fisika dari suatu sistem air tanah. Model konseptual ini biasanya penyusunan berupa peta dan penampang yang merujukkan susunan geologi bawah permukaan, lokasi daerah himbauan seperti sungai, mata air, dan danau. Langkah untuk membangun model konseptual itu ada beberapa. Yang pertama menemukan tipe dan sebaran area imbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi tipe sebaran pelepasan. Yang ketiga, menjelaskan distribusi muka air tanah dan arah aliran. Yang keempat, menggambarkan sebaran dan batas akuifer serta lapisan penutupnya. Dalam bentuk peta maupun penampang. Yang kelima, memperkirakan sifat hidrolik akuifer. Dan yang terakhir, mengevaluasi respon sistem terhadap stres. Next. Preliminary site reconnaissance. Tujuannya itu untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi hidrologi daerah setempat. Diperlukan perencanaan yang efisien karena pengeluaran biaya yang cukup tinggi dan memerlukan stand ASTM agar hasil data tetap konsisten. Untuk pralapangannya itu mengetahui lokasi dan peta regional daerah penelitian, mengetahui jenis batuan tanah, kondisi vegetasi, dan drainase, membuat peta awal berdasarkan citra jarak jauh dan juga topografi, menentukan metode jadwal dan pengambilan data, serta membuat rencana pengambilan data yang sistematis. Yang terakhir, survei geofisika awal untuk membantu menentukan lokasi uji pengeboran. Next. Pralapangan yaitu mengunjungi kantor pemerintah pada daerah tersebut untuk mencari data tambahan, mengukur muka air tanah dan mengambil sampel air. Yang terakhir itu membuat peta kontur muka air tanah dan menentukan arah aliran untuk mengetahui dinamika sistem akuifer. Untuk pemilihan lokasi sumur pemboran, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kedalaman akuifer berdasarkan peta dan data geofisika. Yang kedua, kedalaman muka air tanah. Yang ketiga, perkiraan total kedalaman bor dan jenis lapisan batuan yang bisa ditembus. Yang keempat, kemungkinan kontaminasi dan kebutuhan penyemanan untuk dinding sumur. Dan yang terakhir, inferensi sumur lain. Site visit atau kunjungan lapangan ini bertujuan untuk mencari informasi dan
data untuk mempelajari kondisi terkini dan riwayat masa lalu. Kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan catatan dokumen yang ada sesuai atau tidak dengan kondisi lapangan. Ahli geologi akan menelusuri seluruh lokasi sumur dan mencatat aspek-aspek alami maupun buatan, termasuk cekungan, kanal, laguna, pembuangan limbah juga. Kemudian ada spring investigation, di mana spring investigation ini adalah tahapan penyelidikan yang bertujuan untuk memahami karakteristik mata air. Nah, untuk mata air sendiri adalah tempat keluarnya air tanah ke permukaan bumi baik secara langsung di daratan maupun di bawah air. Menurut Springer pada tahun 2008, terdapat 12 jenis mata air yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, untuk yang gambar A itu cave, di mana cave itu mata air yang muncul di dalam sistem gua karst dengan saluran bawah tanah besar. Airnya berasal dari aquifer karst yang bebas atau tertekan dan mengalir keluar melalui bukaan gua. Yang B ini itu adalah exposure. Exposure itu air tanah terlihat di permukaan tanpa membentuk aliran nyata. Biasanya muncul di rekahan batuan, sinkhole, atau dinding gua yang dangkal. Selanjutnya yang C, itu ada fontaine. Fontaine adalah air muncul ke permukaan akibat tekanan hidrostatis tinggi pada aquifer terconfined. Dorongan ini disebabkan oleh tekanan CO2, bukan dari panas bumi. Selanjutnya ada geyser. Geyser ini adalah mata air panas yang menyembur secara bertahap periodik karena tekanan uap air panas di bawah tanah. Selanjutnya ada gushet. Gushet ini adalah air keluar deras dari tebing, batuan, atau rekahan dengan gaya gravitasi kuat. Biasanya berasal dari aquifer menggantung di batuan pori. Lalu yang keenam ada hanging garden. Hanging garden ini air yang menetes dari lapisan geologi di dinding tebing dan membentuk vegetasi basah di bawahnya. Selanjutnya ada hologram ini air yang muncul secara menyebar di lahan permukaan datar yang menyebar seperti rawa atau padang rumput basah. Selanjutnya ada hillslope spring. Hillslope spring ini berdasarkan pengertiannya itu air yang keluar dari lereng miring antara 30 sampai 60 derajat. Selanjutnya ada hypocrene. Hypocrene ini adalah air tanah hampir mencapai permukaan tetapi menguap sebelum muncul sebagai aliran. Selanjutnya yang ke-10 ada limnocrene. Limnocrene ini adalah air keluar dan membentuk kolam tenang di permukaan dengan suhu serta kimia air yang stabil. Lalu ada moonform. Moonform ini air yang muncul dari gundukan endapan mineral seperti karbonat atau travertine. Dan yang terakhir ada rheocrene. Rheocrene ini adalah air yang keluar langsung membentuk aliran sungai kecil atau spring-fed stream. Untuk selanjutnya ada geophysical survey. Selanjutnya ada geophysical survey. Geophysical survey atau survei geofisika memiliki beberapa tujuan antara lain untuk mempermudah penempatan lubang uji, sumur pompa, dan sumur monitor yang menghemat biaya. Dan selanjutnya ada untuk mengetahui tingkat kontaminasi bahan kimia lainnya, serta untuk menghindari lokasi pengobaran yang berbahaya. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi zona permeabilitas yang tinggi, lapisan lempung, dan zona salinitas. Pada survei geofisika menggunakan lubang bor yang paling umum digunakan dalam investigasi hidrogeologi yakni kapiler, gamma, reseptivitas, induksi elektromagnetik, pengukuran aliran, telefiber, dan neutron.
Selanjutnya yakni location and testing water wells atau penentuan tempat dan juga uji sumur. Jadi dalam menentukan lokasi sumber air tanah itu harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti iklim, kerangka geologis, jarak ke sungai, dan area pengisian dan pembuangan air. Nah, terdapat beberapa hal yang dapat mempermudah dalam penentuan sumber potensi air tanah. Yang pertama yakni topografi. Jadi, topografi ini dapat memberikan petunjuk keberadaan air tanah dangkal dalam jumlah yang besar karena air tanah yang jumlahnya besar itu biasanya terdapat di bawah lembah dekat dengan sungai dan aliran air daripada di bawah lereng atau di puncak bukit. Kemudian yang kedua yakni geologi lokal. Jadi kondisi geologi lokal atau geologi regional suatu daerah itu dapat memberikan petunjuk potensi penyediaan air tanah. Melalui peta dan penampang yang menunjukkan distribusi batuan. Jadi dari peta geologi regional atau peta geologi lokal itu kita dapat melihat melalui penampangnya itu nanti distribusi batuannya bagaimana sehingga kita dapat mengetahui potensi aquifer atau sumber air tanah itu. Biasanya sumur dengan air tanah yang kapasitasnya itu banyak atau tinggi itu berada di aquifer aluvial dan atau batu kapur atau kars. Yang kedua yakni catatan sumur geofisika. Jadi data log geofisika itu dapat digunakan untuk menentukan karakteristik aquifer dan menghubungkannya dengan zona penghasil air. Terus untuk pengujian sumur itu harus dilakukan. Mengapa? Karena untuk mengurangi resiko sumur gagal atau sumur rusak. Nah, sumur gagal ini biasanya karena terlalu dangkal atau konduktivitas hidrolik yang kecil dan tidak memotong rekahan yang mengandung air serta konstruksi sumur yang buruk. Sehingga sumur uji ini digunakan untuk memantau perubahan muka air dengan melakukan pengeboran sampel di beberapa titik dan membandingkan penurunan muka air tanahnya. Drilling and construction. Terdapat 4 jenis sumur meliputi yang pertama duct well atau sumur gali. Sumur ini dibuat dengan cara menggali tanah secara manual hingga mencapai muka air tanah. Penggalian dihentikan saat air yang masuk melebihi kapasitas timbunan penggali. Dinding sumur biasanya dilapisi batu atau semen agar tidak runtuh. Karena kedalamannya dangkal, sumur gali sering mengering saat musim kemarau. Yang kedua yaitu drill well atau sumur bor. Sumur bor dapat dibangun dengan 2 teknik utama yaitu yang pertama pengeboran sumur air atau churn drilling, yaitu dengan mengebor sumur menggunakan alat kabel atau peralatan bor putar. Dalam pengeboran alat kabel, benda panjang berbentuk paha dijatuhkan berulang kali ke dalam lubang untuk memecah churn atau batuan. Yang kedua yaitu pengeboran putar atau rotary drilling. Mata bor dipasang di ujung bawah batang bor dan diputar untuk menghancurkan dan melonggarkan batuan seiring dengan pendalaman lubang. Rig pengeboran putar dapat mengebor hingga kedalaman lebih dari 900 meter atau hampir 3.000 kaki. Jenis pengeboran lainnya yaitu reverse air rotary atau pengeboran terbalik menggunakan udara bertekanan dan downhole hammer atau palu yang dipasang di bawah batang bor untuk pengeboran. Next. Yang ketiga yaitu driven well, sumur bor yang dibuat dengan cara mendorong pipa ke dalam aquifer pasir dan kerikil yang terdapat di kedalaman dangkal. Kedalaman hingga 20 meter atau sekitar 66 kaki. Titik sumur yang telah disaring dipasang di dasar pipa sebelum dibor. Sumur ini relatif sederhana dan ekonomis untuk dipasang, tetapi hanya dapat memanfaatkan air tanah dangkal. Yang keempat yaitu horizontal well atau sumur horizontal. Sumur jenis ini biasanya berada di bawah dasar sungai pada aquifer aluvial. Sumur horizontal
mampu menghasilkan air dalam volume besar. Sebagian besar berasal dari aliran air sungai yang meresap atau air induksi. Kemudian struktur sumur bor. Yang pertama yaitu casing permukaan dipasang pada kedalaman 5-15 meter untuk mencegah kontaminasi air tanah dari permukaan. Yang kedua, ruang di antara casing dan dinding sumur ditutup dengan semen agar tidak terjadi kebocoran. Yang ketiga, casing sumur berfungsi menjaga dinding sumur tetap stabil dan menutup lapisan air yang kualitasnya buruk. Yang keempat, saringan sumur atau screen di bagian bawah casing berfungsi menyaring lumpur dan pasir halus agar air tetap jernih. Yang kelima, lapisan kerikil atau pasir dapat ditambahkan di luar casing untuk membantu penyaringan alami. Next. Well development and testing. Well development and testing merupakan tahap kritis setelah konstruksi sumur selesai. Proses well development bertujuan untuk memulihkan kerusakan pada aquifer di sekitar sumur yang terjadi selama pengeboran, seperti invasi lumpur bor yang menyumbat pori-pori batuan. Adapun tujuan well development and testing yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi sumur, menghilangkan material halus, lumpur, lempung yang menyumbat pori-pori aquifer. Kemudian memastikan aliran air yang baik dari aquifer ke dalam sumur. Metode pengembangannya beragam, mulai dari surging atau menggerakkan air bolak-balik, piling, jetting, penggunaan udara bertekanan, hingga perlakuan kimia seperti asam untuk batuan keras atau klorin untuk mengatasi bakteri besi. Proses ini dilakukan sampai air yang dihasilkan jernih dan bebas dari material halus. Next. Setelah pengembangan, well testing dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sumur. Tujuan well testing yaitu menentukan kapasitas produksi sumur atau yield, mengukur drawdown atau pengukuran muka air, menghitung spesifik capacity, dan memastikan kualitas air layak pakai. Next. Jenis uji yang umum meliputi yang pertama spesifik capacity test, di mana laju pemompaan Q dibagi dengan penurunan muka air atau drawdown untuk menghasilkan nilai spesifik kapasitas. S-nya sama dengan Q per S. Nilai ini menjadi indikator produktivitas sumur. Yang kedua, step drawdown test dilakukan dengan memompa pada beberapa laju yang meningkat secara bertahap untuk menganalisis perubahan spesifik kapasitas dan mendiagnosis masalah seperti penyumbatan. Yang ketiga, slug test menjadi pilihan di lokasi dengan keterbatasan seperti area terkontaminasi dengan cara mengamati respon pemulihan muka air setelah slug atau jumlah air dimasukkan atau dikeluarkan secara cepat untuk memperkirakan transmisivitas aquifer. Oke, selanjutnya adalah determining well yield. Di sini, hasil sumur ditentukan oleh spesifik capacity test, di mana laju pemompaan dan ketinggian muka air dipantau selama periode waktu tertentu. Langkah pertama adalah mengukur muka air awal di dalam sumur. Umumnya, sebuah sumur dipompa dengan beberapa tingkat laju pemompaan secara bertahap, biasanya tiap 1 jam. Untuk menentukan laju optimal, untuk uji aquifer jangka panjang, sumur kemudian dipompa dengan laju yang stabil dan perubahan muka air dipantau di sumur yang dipompa. Next. Selanjutnya ada well development and yang selanjutnya adalah well maintenance. Di sini sumur itu membutuhkan perawatan rutin agar berfungsi dengan baik. Perawatan sumur meliputi deteksi dini dan koreksi masalah yang dapat mengurangi kinerja sumur. Catatan yang harus disimpan mengenai pemasangan sumur antara lain yang pertama, itu adalah catatan harian. Yang kedua adalah lokasi casing dan saringan. Yang ketiga, uji aquifer. Dan yang keempat adalah analisis air.
Selanjutnya terdapat faktor yang mempengaruhi hasil sumur. Yang pertama ada keausan komponen pompa, yang kedua ada endapan kerak pada saringan sumur, dan yang ketiga adalah korosi. Selanjutnya ada pemantauan dan perawatan. Di sini analisis kimia air secara berkala dapat menunjukkan keberadaan bahan kimia yang dapat menyebabkan kerak pada sumur atau dapat mengindikasikan perubahan kualitas air akibat penyadapan berbagai sistem air tanah. Salah satu metode untuk menghilangkan kerak adalah dengan memasukkan asam ke dalam sumur dan mengaduk air di dalam lubang sumur. Mengolah sumur dengan klorida atau kloroks dapat menjadi cara yang efektif untuk melonggarkan pertumbuhan bakteri dan lendir yang disebabkan oleh bakteri besi. Oke, next. Selanjutnya adalah groundwater quality. Yang pertama ini tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya kontaminasi. Yang kedua adalah untuk menentukan kelayakan air sebagai air minum, irigasi, dan penggunaan komersial. Yang ketiga adalah menetapkan kondisi latar belakang atau background condition, kualitas air, baik yang masih alami maupun yang sudah terpengaruh aktivitas manusia. Yang keempat tujuannya adalah untuk memantau efektivitas proses remediasi. Oke, selanjutnya adalah field measurement of water quality. Sebelum dianalisis, data kualitas air harus melalui proses validasi untuk memastikan keakuratan dan keandalan teknis. Proses validasi ini meliputi yang pertama adalah editing, yang kedua adalah screening, yang ketiga adalah checking, yang keempat adalah auditing, yang kelima adalah verification, dan yang keenam adalah certification. Selanjutnya yakni field measure of water quality. Jadi kesalahan dalam pengambilan sampel dapat mempengaruhi hasil analisis. Nah, sumber kesalahan itu dapat berasal dari material, metode sampling, dan metode analisis. Nah, di sini terdapat prosedur dalam pengambilan sampel yang benar supaya mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam pengambilan sampling dan mempengaruhi konstruksi sumur. Yang pertama yakni pracking atau pembersihan sumur. Air yang tergenang di dalam casing sumur itu harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan sampel yang mewakili air aquifer. Nah, fungsinya itu untuk apa? Supaya tidak terkontaminasi dengan air yang lainnya. Jadi air yang ada di dalam sumur itu, di dalam casing itu tuh murni dari tempat itu, tidak terkontaminasi dengan air-air yang lainnya. Mungkin bisa air hujan ataupun air dari limbah. Yang kedua yakni stabilitas parameter. Jadi pengambilan sampel itu dilakukan setelah parameter lapangan seperti pengambilan suhu, pH, dan spesifik conductance menunjukkan nilai yang konstan. Yang ketiga yakni teknik sampling modern menggunakan low flow sampling, yakni teknik yang menggunakan pompa submerge dengan laju air sangat rendah sekitar 100 ml per menit hingga 1 ml per menit. Nah, untuk mengambil sampel yang benar-benar mewakili aquifer di sekitar screen. Yang keempat yakni material peralatan. Jadi peralatan dalam pengambilan sampling itu harus terbuat dari bahan-bahan yang tidak berinteraksi dengan konstituen air seperti teflon, stainless steel, atau PVC. Nah, fungsinya material peralatan itu harus diperhatikan dengan baik-baik supaya maksudnya itu supaya alat yang digunakan itu tuh tidak mengkontaminasi air yang bakal diambil sehingga nanti kualitas airnya berubah karena sudah terkontaminasi oleh material yang digunakan untuk mengambil air tersebut. Selanjutnya yakni kualitas air itu dinilai aman
atau safe atau baik atau good itu berdasarkan peruntukannya. Nah, terdapat parameter sanitasi utama. Yang pertama yakni bakteri coliform. Nah, bakteri coliform ini digunakan sebagai indikator adanya mikroorganisme yang berbahaya. Kemudian standar air minum AS itu bakterinya kurang dari 1 bakteri coliform per 100 mili air. Kemudian jika kandungan bakteri coliform itu tuh melebihi, itu air harus didisinfeksi terlebih dahulu menggunakan deklorisasi atau direbus. Nah, kemudian yang kedua yakni menggunakan parameter nitrat atau nitrate. Nah, level tinggi mengindikasi kontaminasi organik, limbah pertanian, septic tank, ataupun kotoran hewan. Yang kedua yakni batas nasional ES untuk nitrat hingga nitrogen itu 10 mg per liter atau sekitar 45 mg per liter sebagai nitrat. Nah, bahaya utama dari nitrat ini itu blue baby disease pada bayi. Jadi parameter-parameter ini itu harus diperhatikan dalam pengambilan kualitas air supaya tidak menimbulkan penyakit ataupun dampak yang serius terutama bagi penggunanya. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya, di mana yang pertama, sarana untuk investigasi awal itu berupa pralapangan. Pralapangan sendiri tadi ada pralapangan sama metode pengambilan sumur. Nah, ini digunakan untuk mengetahui kondisi awal dari suatu geologi hidrogeologi dari daerah tersebut. Yang kedua ada tahapan dari survei permukaan. Tahapan dari survei permukaan sendiri ada site visit, terus spring investigation. Spring investigation tadi adalah penyelidikan mata air, lalu ada survei geofisika, kemudian lokasi tes sumur, pengoboran dan pengembangan sumur. Nah, tujuan dari survei permukaan dari geofisika tadi antara lain mengetahui tingkat kontaminasi, terus mempermudah penempatan lubang uji sumur pompa tadi, terus mengetahui tingkat kontaminasi dan mengidentifikasi permeabilitas yang tinggi. Lalu tujuan dari well testing atau pengukuran sumur itu ya agar kita tahu kinerja sumur tersebut. Jadi kita dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan kinerja sumur tersebut dan dapat diperbaiki melalui pengembangan sumur. Pertama, kita melakukan survei geolistrik. Tujuan survei ini adalah untuk melihat potensi keberadaan air tanah di suatu area. Metode geolistrik dilakukan dengan mengalirkan arus listrik ke dalam tanah melalui 2 elektroda arus dan 2 elektroda potensial yang ditancapkan di atas permukaan tanah. Untuk mengukur tahanan jenis tanah yang dilalui oleh arus listrik tersebut, hasil pengukuran tersebut akan terrecord di alat ukur geolistrik. Setelah pengukuran tersebut, akan diketahui lapisan tanah mana yang memiliki tahanan jenis tinggi dan tahanan jenis rendah sebagai indikasi potensi keberadaan air tanah. Secara umum, beberapa alat yang digunakan adalah alat pengukur geolistrik atau resistivity meter, aki, meteran, kabel, logam elektroda. Setelah menentukan area yang akan disurvei, operator menentukan titik ukur pertama dengan menancapkan 2 logam elektroda arus dan 2 logam elektroda potensial. Kemudian, kabel yang sudah terhubung dengan 2 logam elektroda arus dan 2 logam elektroda potensial dibentangkan sesuai petunjuk operator ke arah dan jarak tertentu. Bentangkan kabel dilakukan selurus mungkin. Kemudian, operator akan melakukan pengukuran dengan alat resistivity meter. Satu orang akan mencatat setiap perbedaan nilai potensial dan besarnya arus listrik yang digunakan pada tiap pengukuran dan menghitung nilai tahanan jenis semuanya. Pengukuran ini dilakukan untuk setiap lokasi berikutnya hingga area tersebut terwakili seluruhnya. Setelah dilakukan pengukuran, kita mendapatkan data tahanan jenis yang harus dikalikan dengan faktor jarak untuk mendapatkan nilai tahanan jenis semu. Data tahanan jenis semu yang telah diperoleh akan dimasukkan dalam perhitungan untuk memperoleh nilai tahanan jenis. Data tersebut kemudian diplot dalam tabel skala tahanan jenis.
Kemudian, hasil dari tabel skala tahanan jenis tersebut dimasukkan dalam tabel korelasi tahanan jenis. Nilai-nilai resistivitas tadi akan dimodelkan dalam 2 dimensi atau 3 dimensi untuk melihat kedalaman dan penyebarannya. Nilai resistivitas umumnya akan dikelompokkan menjadi rendah, menengah, dan tinggi. Tiap kelompok tersebut mengindikasikan potensi akuifer baik, potensi akuifer sedang, dan tidak berpotensi akuifer. Resistivitas rendah diindikasikan sebagai akuifer bebas, akuifer semi tertekan, dan akuifer tertekan. Resistivitas menengah diindikasi memiliki akuifer yang sedikit mengandung air tanah. Sedangkan resistivitas tinggi diindikasi tidak mengandung air tanah. Berdasarkan data tersebut, lokasi sumur bor akan direkomendasikan berada di daerah yang memiliki resistivitas rendah. Tim geolistrik akan memberikan data meliputi koordinat lingkup area yang potensial, susunan lapisan batuan yang akan dibor, serta rekomendasi kedalaman lapisan pembawa air. Informasi ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan proses ke tahap selanjutnya, yaitu pemboran. Berikutnya adalah tahap pemboran. Dalam tahap ini, tim pemboran akan melubangi tanah sebelum dilakukan electrical logging. Tujuan electrical logging ini untuk memastikan lebih rinci mengenai kedalaman potensi lapisan air tanah yang telah direkomendasikan sebelumnya. Setelah mendapatkan data dari tim geolistrik, tim penyedia jasa pemboran, biasa disingkat tim pemboran, menggunakan data tersebut untuk mengetahui spesifikasi peralatan dan bahan yang diperlukan. Daftar alat dan bahan tersebut akan dicek terlebih dahulu. Setelah disetujui, baru dapat dibawa ke lokasi. Selanjutnya, tim pemboran akan mendatangi lokasi koordinat yang direkomendasikan untuk melakukan persiapan pemboran. Tim pemboran bertanggung jawab penuh terhadap lokasi sumur bor, dimulai dari persiapan jalur masuk menuju titik bor, pengaturan lokasi kerja, hingga reklamasi area pasca pemboran. Berikut akan ditampilkan contoh persiapan teman-teman di lokasi pemboran yang telah dilakukan di daerah Klaten. Keamanan lubang bor merupakan aspek penting dalam proses pemboran. Salah satu langkah pengamatan yang dilakukan adalah membuat lubang konduktor diameter 15-20. Lubang ini akan digunakan untuk memasang pipa konduktor. Tujuannya adalah untuk mencegah keruntuhan lapisan permukaan tanah selama operasi pemboran berlangsung. Setelah pipa konduktor terpasang, pemboran sudah dapat dimulai. Selama pemboran berlangsung, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: pertama, kekentalan atau keenceran dari lumpur pemboran serta sirkulasinya selama proses pemboran. Kedua, cepat lambatnya mata bor dalam menembus lapisan tanah. Ketiga, pengambilan sampel gerusan lapisan tanah, biasa disebut cutting, di tiap meter progres pemboran. Monitoring sirkulasi lumpur BO dan kecepatan penetrasi di atas bertujuan untuk memantau lapisan batuan yang telah ditembus berdasarkan data rekomendasi yang telah disusun oleh tim geolistik. Hasil interpretasi setiap cutting akan dicatat sebagai log bor sumur. Setelah mencapai kedalaman lapisan batuan yang direkomendasikan, langkah berikutnya adalah melakukan electrical logging. Namun sebelumnya, tim pemboran harus memastikan kondisi lubang bor bersih. Artinya serbuk pemboran tidak lagi keluar di permukaan dan pastikan lumpur pemboran cukup encer. Setelah estimasi panjang kabel yang dibutuhkan untuk kedalaman lubang bor, masukkan kabel dengan elektroda di ujung kabel tersebut ke dalam sumur dan dialirkan arus listrik. Satu orang dari tim akan mencatat perbedaan potensial arus listrik selama menurunkan elektroda ke dalam sumur dan saat menaikkan elektroda tersebut ke permukaan. Pengukuran sebaiknya dilakukan ketika tidak hujan demi keakuratan data. Lakukan pengukuran electrical logging seakurat mungkin, hingga hasil data electrical logging jika dibandingkan dengan hasil interpretasi geolistrik dan log penetrasi akan memiliki kemiripan pola struktur lapisan tanah. Posisi kedalaman akuifer yang ditentukan dari analisa di atas akan menjadi dasar peletakan screen dan casing pada tahap konstruksi sumur bor. Sebelum memulai tahapan konstruksi sumur bor, tim pemboran harus diawali dengan memperbesar lubang bor reaming hole sesuai dengan diameter yang direncanakan desain. Ingat, pastikan sirkulasi lubang bor hingga bersih agar tidak ada cutting yang menghambat.
Keduanya dilakukan agar lubang bor tegak lurus dari atas hingga dasar lubang bor dan mempermudah pemasangan pipa casing dan screen. Pemasangan pipa casing dan screen berpedoman pada petunjuk gambar desain yang telah ditentukan sebelumnya. Masukkan pipa casing secara perlahan dan catat jumlah pipa casing yang masuk hingga kedalaman yang ditentukan. Setelah pipa casing dan screen terpasang hingga dasar lubang bor, maka akan ada celah antara dinding lubang bor dan dinding pipa casing. Celah tersebut akan diisi dengan gravel. Spesifikasi gravelnya secara umum adalah sebagai berikut. Tujuan pengisian gravel ini adalah sebagai media saring pertama untuk air yang masuk dari lapisan aquifer sebelum masuk ke dalam pipa screen. Dengan adanya gravel akan mencegah partikel pasir halus untuk masuk ke dalam pipa screen. Ketika memasukkan gravel, dilakukan bersamaan dengan sirkulasi air agar gravel dapat tersusun secara baik di antara pipa casing dan dinding lubang. Grounding injeksi semen merupakan kegiatan memasukkan campuran material grounding berupa semen dan air pada lokasi sama dengan gravel pack antara pipa casing dan dinding lubang bor. Tujuan grounding adalah untuk mencegah air tanah dari aquifer merembes ke permukaan melalui celah antara dinding bor dan pipa casing. Selain itu, untuk menghindari terjadinya kontaminasi dari air permukaan atau sumber lain ke dalam sumur bor. Peralatan dan material grounding dipersiapkan oleh tim pemboran berikut tahap injeksi ke dalam sumur bor. Setelah itu, kita lakukan pencucian sumur dengan air bertekanan water jetting maupun tekanan udara air jetting. Dengan tujuan membersihkan sumur dari sisa-sisa cutting maupun lumpur pemboran yang mungkin masih menempel pada pipa screen dan terperangkap pada gravel pack serta dinding lubang bor. Pemilihan air jetting atau water jetting serta besarnya tekanan yang digunakan dilakukan oleh tim pemboran sesuai dengan kedalaman dan ketentuan yang telah ada. Pelaksanaan prosedur yang terencana dan tepat akan menghasilkan sumur bor yang baik dan aman, sehingga memiliki umur sumur yang